Saat ini momen PHK ada di mana-mana. Apakah kamu salah satu korban PHK? Tenang, ada yang namanya JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Kamu mau tahu gimana cara dapetinnya? Tonton video ini sampai habis ya. Kita hidup di masa yang nggak mudah. PHK bukan cuma terjadi di satu kota aja, atau satu jenis industri. Masalahnya penyebabnya tuh bisa macam-macam, kayak efisiensi karena teknologi, daya beli masyarakat yang turun, ekonomi global yang semakin gak pasti, dan kadang keputusan bisnis yang di luar kendali kita. Maka dari itu, sejak 2022 pemerintah kita meluncurkan program JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan. JKP ini adalah program perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya buat bantu korban PHK agar tetap bisa bertahan dan kembali dapat pekerjaan baru. Ada 3 bentuk bantuan dari JKP ini. Yang pertama, ada uang tunai yang diberikan selama 6 bulan. Nah, menurut PP nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program JKP, bantuan ini diberikan kepada peserta JKP sebesar 45% dari upah terakhir untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya. Tapi berdasarkan pasal 19 PP nomor 6 tahun 2025, manfaat JKP ini diberikan kepada peserta yang mengalami PHK, baik untuk perjanjian kerja waktu tidak tentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu akan mendapatkan bantuan sebesar 60% dari upah terakhir. Jadi dari PP ya, 6 2025 itu, setiap yang PHK selain mendapatkan tadi ya 60% dari gaji selama 6 bulan, mereka juga mendapatkan kemudahan akses untuk mengikuti pelatihan. Ya, itu senilai 2,4 juta rupiah. Jadi mereka bisa memilih pelatihan apa di balai, maka kemudian balai akan memberikan pelatihan itu. Gitu ya. Nah, yang kedua, akses pelatihan kerja gratis. Para korban PHK nantinya bisa ikut pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja atau pelatihan online. Cocok banget buat yang mau banting setir atau upskill biar lebih kompetitif. Nah, yang terakhir, informasi dan penempatan kerja. Pemerintah akan bantu cari lowongan yang sesuai lewat platform Siap Kerja. Tapi siapa aja sih yang bisa dapat manfaat JKP ini? Ini dia syarat buat dapat JKP. 1. Kamu pekerja formal dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, kena PHK. Bukan karena resign sendiri atau kena sanksi ya. Nah, yang ketiga, manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memenuhi masa iuran paling sedikit 12 bulan pada BPJS Ketenagakerjaan dalam rentang waktu 24 bulan sebelum PHK. Dan yang terakhir, perusahaan kamu rutin lapor data upah dan kepegawaian ke BPJS. Tapi, jika kamu peserta yang mengundurkan diri atau resign, cacat total, pensiun, atau meninggal dunia, kamu nggak bisa mencairkan JKP ini ya. Artinya, kalau kamu selama ini kerja dengan kontrak resmi, perusahaan membayar BPJS TK dan sekarang kena PHK, maka kamu berhak dapat JKP. Sekarang gimana caranya mencairkan manfaat JKP itu? Langkah pertama, pastikan kamu sudah didaftarkan dalam program JKP oleh perusahaan. Kamu bisa cek data kamu lewat aplikasi JMO. Nah, selanjutnya, segera laporkan diri kamu ke Dinas Ketenagakerjaan setempat atau lewat portal Siap Kerja di kemenaker.go.id. Siapkan dokumen antara lain IKTP dan KK, surat PHK resmi dari perusahaan, paklaring atau surat pengalaman kerja, buku tabungan, dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang terakhir, isi formulir JKP di platform Siap Kerja. Nah, kalau kamu terverifikasi dan lolos, kamu akan menerima pencairan uang tunai dan bisa mendaftarkan buat pelatihan deh. Nah, kalau uang JKP udah cair, gunakan dengan bijak ya. Ini bukan uang gaji tetap. Ini adalah nafas sementara untuk bertahan dan bangkit. Kita harus lebih memprioritaskan uang JKP itu memang hanya untuk kebutuhan hidup kita. Sebisa mungkin uang yang kita miliki ya, yang kita kalau kita ingin ternyata ingin punya rencana untuk usaha atau bisnis, membangun usaha mikro misalnya gitu, sebisa mungkin
dana yang kita gunakan dari JKP itu ya sesedikit mungkin gitu ya. Sesedikit mungkin, nah maka itulah kita perlu melakukan pencatatan dulu nih. Apa sih keahlian kita yang bisa menghasilkan uang? Misalnya kita ternyata punya keahlian dalam hal fotografi, misalnya gitu ya, atau kita punya keahlian dalam hal ternyata berdagang ya. Jadi kita bisa menjadi afiliator misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian kita mencari peluang-peluang lain yang modalnya cukup sedikit tetapi bisa menghasilkan gitu. Itu yang paling poin pentingnya karena kalau kita mungkin berpikir wah ini modalnya segini tapi akan dapat keuntungannya lebih besar, masalahnya keuntungannya besar itu belum pasti ya, belum pasti. Jadi kita perlu juga kita mencari tahu ini dananya berapa. Sekecil mungkin, mungkin bisa maksimal itu 10% ya dari dana JKP itu ya. Nah, tips nih buat kamu. Mulai dari hal kecil tapi konsisten. Pisahkan uang modal dan keuntungan. Catat semua pengeluaran dan pemasukan. Jangan tergoda hal konsumtif dulu ya. Maka kita juga harus berpikir bagaimana caranya kita punya income tambahan. Nah, income tambahan ini bisa kita peroleh dari misalnya setelah kita list down ya, kita buat daftar daftar kembali nih aset-aset kita gitu. Ternyata apakah ada aset-aset yang bisa kita kembangkan? Misalnya kita punya kendaraan gitu ya. Kalau kita punya kendaraan, apakah kemudian untuk sementara waktu ini kita bisa mengupayakan agar kendaraan kita ini menjadi lebih produktif? Misalnya disewakan, kita mungkin menjadi charter kendaraan ya, atau mungkin untuk sementara waktu mendaftar sebagai driver online dan sebagainya. Intinya adalah agar aset kita itu bisa bekerja juga buat kita gitu, kita manfaatkan. Kalau ternyata kita punya keahlian, misalnya keahlian membuat kue gitu. Nah, kita mungkin bisa terjun ke dalam bisnis yang kita punya keahlian di dalamnya. Dengan cara ya tentunya kita mulai menawarkan ya. Nah, untuk memperkecil resikonya, kita mungkin tidak menggunakan dari tabungan kita atau mungkin dari manfaat jaminan kehilangan pekerjaannya untuk modal kita untuk berbisnis, tetapi kita lebih menggunakan misalnya sistemnya adalah PO gitu ya. Jadi kita udah bikin sebagian kecil aja dari tabungan kita, misalnya kita bikin contoh-contohnya gitu ya, dari kue atau masakan-masakannya mereka bisa coba gitu ya. Setelah mereka coba, kalau mereka tertarik, maka mereka bisa pesan atau bahkan kita bisa langsung sekaligus aja gitu kita tawarkan, kita sedang memulai usaha misalnya makanan-makanan ringan, makanan kecil gitu ya. Kita kita mulai tawar-tawarkan ya, baik itu secara daring maupun juga luring gitu ya, kita online maupun offline gitu kita tawarkan untuk bisa menciptakan penghasilan yang untuk menutupi kekurangan ya, kekurangan dari, apa namanya, antara pengeluaran kita dengan penghasilan yang kita peroleh dari jaminan kehilangan pekerjaannya. Kalau kamu menjadi salah satu korban yang terkena PHK, ingat, kamu nggak sendirian. Dan kamu nggak harus diam. Ambil hak kamu, urus JKP-mu, ikuti pelatihan, buka peluang, dan satu hal lagi. Jangan takut bertanya, siapa tahu ada lowongan kerja baru. Karena malu bertanya bisa bikin kamu kehilangan kesempatan besar. Dan selalu ingat, kehilangan pekerjaan bukan akhir. Tapi mungkin awal dari sesuatu yang lebih baik. Like video ini kalau informasi yang kita berikan bermanfaat buat kamu. Atau share video ini ke teman yang butuh informasi ini ya. Selanjutnya, kamu mau bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya.